Kan lagi bikin video Ngapain? mama. Iya papa. Ngapain videoin? Supaya ada ini lagi bikin log. Jadi ceritanya ini kita wawancara nih. Mama nih gimana supaya mama menjadi ibu teladan? Cerita Oh, mak. itu panjang. Ya cerita. Coba di videoin untuk kenang-kenangan ya. Ya coba. Ini di video nanti kasih kirim mak. Apa tuh mak? Bagaimana mama membagi waktu sebagai guru, punya anak 8, habis Nah, itu kalau membagi waktu itu dengan gampang, tapi coba membagi silakan uang. nih Mak, untuk kenang-kenangan nih. Ini lagi video betul. Apa Mak ceritalah Ya, pengalaman, habis itu pengalamannya kalau kita saran-saran buat ya, anak-anak Mama sekarang ini gimana Mama bisa mengatur waktu menjadi guru, menjadi seorang ibu rumah tangga, anaknya 8, dan ada suami bekerja. Nah, silakan Mak, tip dan triknya. Habis itu dengan penghasilan sekian, Mama bilang pernah nyampaikan kalau dari gaji aja tidak cukup. Nah, dan alhamdulillah Mama bilang nggak punya berutang. Coba kasih Mak. Kasih Mak, ini di post video nih. Ya, enggak. coba cerita. Nah, s- Coba saya satu-satu. itu Ah, membesarkan anak dari ya. pertama Hmm, berumah tangga, sudah mulai menabung dengan gaji yang memang sedikit, ya lah. tetapi saya menabung dengan hasil penjualan kue. Ya, terus Kue yang saya tabung itu setiap hari satu anak satu kue. satu Itulah yang anak satu kue. iya, Betul? itu saya pertahankan sampai masuk SMA. Bayangkan berapa tahun. Itulah menjadi pertama membeli baju seragam Masya sekolah. Allah. Itu tipnya, Mak. Jadi satu anak satu kue. Satu kue. Berarti ada 8 anak 8 kue. Ya, Masya Allah. kalau umpamanya saya diambil dari uang gaji, gaji kami aja berdua hanya 10 hari makan. Masya Allah. Alhamdulillah kami tidak pernah berutang dan uh, bapak anak-anak pun tidak pernah meminjam dan memakai uang-uang kantor. Jadi kami semua itu berusaha berjualan kue untuk menambah kehidupan sehari-hari. Karena saya tuh seorang guru, maka saya sering membawa makanan-makanan yang mau dijual itu ke sekolah setiap hari. Ya. Dan saya kerjakan sebelum subuh sudah selesai, sambil untuk menyiapkan makanan rumah untuk anak-anak pulang sekolah dan sampai makan sore. Ya. Terus Makanya kebetulan lihat ke sini dong, Mak, sekali-kali. Hah? Nah, lihat ke layar ya. Gitu. kebetulan Lihat ke doang, saya ya. itu diambil jadi guru teladan Ya. karena saya hadir tidak pernah lewat dari jam tugas. Ya. Datang saya sebelum lonceng berbunyi telah hadir di tempat. Jadi Oke. makanya dengan kehidupan saya di rumah tanpa pembantu dan tanpa kebetulan anak-anak saya masih kecil-kecil, Ya. jadi semuanya saya urus sendiri untuk keperluan mereka sekolah dan makan untuk sehari-hari. Ada teman bertanya, kalau begitu kapan ibu belanja? Saya belanja pulang dari sekolah Ya. jam 2 langsung ke pasar beli semuanya keperluan ikan sayur untuk satu hari besoknya. Ya. Saya kerjakan sesudah selesai salat zuhur. Memang sedikit, tetapi saya itu kebetulan di samping saya hobi dan saya bisa berolahraga, saya diambil setiap ada pertandingan, setiap ada kegiatan-kegiatan olahraga. Ya. Tempat saya tinggal, karena saya tinggal di kecamatan, tetap diikut sertakan. Anehnya, saya itu yang tertua di antara semua grup, berdua yang telah berumah tangga dan saya punya anak 7 saat itu. Dan anak-anak saya bawa ke lapangan. Ya. Alhamdulillah, karena di samping saya hobi dan terlatih dari dulunya olahraga,
Tadi sering diundang oleh organisasi saat itu yang ingin ada pertandingan, dijadikan saya sebagai pelengkap dalam grup mereka. Jadi kalau umpamanya pertandingan, kan dulu kami ibu-ibu PKK-nya sering aktif dalam organisasi, dalam olahraga, terutama voli dan badminton. Dan alhamdulillah karena saya itu punya waktu dan tidak mengganggu kepada anak-anak saya, maka saya sering diundang. Dan kebetulan suami saya bekerja di kantor pos, mendukung usaha kami, karena dengan kegiatan saya itu pun kantor pos yang biasanya kurang diminatin orang menjadi bagus, karena banyak yang titip-titip segala-galanya kepada saya. Masuk ke surat, buat kirim berita dan semuanya. Jadi mereka itu jadi nyaman, dan saya pun dan kantor pos pun berfungsi dengan baik. Itu juga di sekolah, karena saat itu semua surat menyurat pakai perangko, dan kebetulan saya sering membawa perangko ke sekolah. Anak-anak pun banyak yang titip pada saya. Itulah kehidupan kami masa itu, mencukupi untuk kehidupan, karena untuk di daerah itu keperluan-keperluan itu agak kurang, karena masyarakatnya masih masyarakat terbelakang, karena kami tinggal sedang di kecamatan. Maka dengan usaha saya membawa peralatan nanti keperluan pos, dan saya bawa ke sekolah, dan di sekolah banyak yang berminat. Begitulah salah satu penambah biaya hidup kami. Dengan adanya begitu, maka pos pun terkenal, laku, laris, dan suami saya dinaikkan tingkatnya ke daerah-daerah yang lebih berproduksi, sampai kami bisa tinggal di daerah yang terbesar, antaranya Pangkalan Berandan dan Sabang. Itu adalah negeri yang besar dan ramai. Dan alhamdulillah dengan keyakinan dan usaha kami, yang biasanya yang menduduki itu adalah orang-orang yang dipindahkan, mempunyai dudukan tinggi di provinsi, kebetulan suami saya bisa menduduki tempat itu. Maka dengan itulah anak-anak pun bisa kuliah semuanya, yang membuat orang kagum. Kami itu bisa menyekolahkan anak 5 orang setahun, di tahun itu di fakultas, sampai orang-orang yang merasa aneh melaporkan kami korupsi, sampai dibawa ke pengadilan, ke Langsa, untuk dihadapkan ke pengadilan. Nyatanya mereka semua terkejut, karena saya persilahkan kehidupan kami dengan menyambung berjualan kecil-kecilan di sekolah dan di kantor-kantor. Maka itu semua anak saya tidak ada yang tahu. Sesudah mereka mengerti, baru mereka ada yang tahu. Begitulah, karena kami itu kebetulan tidak sarjana, jadi tidak ada usaha yang lain daripada kegiatan dengan jualan dan tenaga. Ada kegiatan lain nggak selain jualan? Selain dari jualan, Penghasilan tambahan selain dari jualan? Selain tambahan ya, kebetulan juga sebenarnya itu bukan sebagai tambahan, bolehlah sebagai tambahan hidup. Dan kami mempunyai sawah, ya. Sawah itu ada kami garap sendiri, ada yang dibagi 2. Itulah untuk bekal untuk tebaran
Lebaran haji, lebaran fitri, itu ganti baju anak-anak untuk lebaran. Itu ada kira-kira berapa puluh tahun ya, 15 tahun lah, anak-anak masih semua di sekolah SMP, SMA. Itu sawah hasil dari usaha suami atau dari warisan orang tua atau dari mana? Kebetulan itu pertama kami kerjakan bagi hasil. Sesudah bagi hasil, karena sekian tahun orang yang punya sawah itu ingin menjual, jadi kami mulai mencicil, dan boleh dicicil dengan sampai dengan harga yang telah ditentukan, seberapa kita sanggup sampai selesai. Karena mereka pun melihat dengan kehidupan kami sehari-hari, mereka itu tahu, dan mereka itu ya menganggap kami itu bukan orang lain lagi. Maka saya lupa sekian tahun sudah selesai. Kebetulan waktu kami sudah dipindahkan ke daerah keluar dari kota Aceh Tenggara, itu untuk sementara waktu masih disewa oleh orang atau dikerjakan oleh orang, bagi dua hasilnya. Dan sampai anak-anak saya masuk di Fakultas Bandung dari hasil pembagian hasil sawah itu. Sesudah mereka ini 3 orang selesai dari kuliah, maka sawah itu saya jual. Saya berikanlah ke fondasi, ke tanah perumahan yang sekarang, dan ya sudah sekian tahun karena perumahan itu kebetulan di Sabang ya telah saya jual, dan sekarang ya tinggal dengan anak. Berarti penghasilan yang dapat tuh dari hasil sawah dan dari hasil jualan. Ya, Hanya 2 itu, dan dari gaji yang katanya tidak cukup ya. Alhamdulillah dengan ada lagi tambahan ini ya tambahan selain dari yang tersebut. ya, yang diantaranya yang menjadi orang tidak kurang yakin, kami tuh bapaknya anak-anak ini menjual beras. Ya. Menjual beras per karung dengan dibayar 3 kali bayar kepada semua orang-orang pensiun yang butuh. Kebetulan 75% orang pensiun itu ambil beras sama kami dengan ketentuan 1 karung 3 kali potong harga pengambilan pertama. 3 bulan bayar. Jadi 3 bulan gajinya dipotong untuk bayar 1 karung beras. Dan mereka itu hampir 75% ambil beras sama kami. Itulah salah satunya yang membantu, yang alhamdulillah sangat membantu. Apa yang kira-kira dari dikagumin oleh ibu sebagai suaminya? Apa karakter dari suami yang dikagumin apa? Apakah orangnya seperti apa kira-kira? Kesan terhadap suami gitu. Yang dikagumin apa sih, yang nilai lebih Yang dari dikagumi diantaranya ya usaha, ya? usaha yang bisa menutupi kehidupan, karena orang sekitar saja terkejut. Karena kenapa anak-anak saya itu semuanya bisa sekolah ke Bandung dengan gaji sekian, dan penghasilan hanya gaji zaman dahulu, bayangkan gak cukup makan, apalagi anak banyak, dan sekolah keluar dari tempat kami kerja. Jadi orang kagum di situ, ya mempersilahkanlah dengan masalah jualan beras. Jadi kami menjual beras 1 karung yang biasanya dibayar harga biasa saat itu bisa dibayar cicil untuk 3 kali tanpa bunga, tanpa menambahkan
mengurangi berat banyaknya dicicil 3 kali, yang biasanya 1 kali. Jadi umpamanya untung, makanya semua banyak juga tetangga atau orang lain yang kenal ngambil sama kami. Jadi tapi itu untung kami itu ada waktu saat membeli beras di pabrik. Ya. Nah, itu keuntungannya. Karena beras di pabrik itu dengan kita jual di pasaran ada untung. Disitulah keuntungannya. Bukan kadang-kadang orang menyalahgunakan seolah-olah kami itu motong gaji seenaknya aja untuk menutupi orang-orang pensiun. Harapan buat anak-anak apa? Santai pesan. Ya, harapan anak-anak, harapan kita yang namanya kepada anak-anak, mereka itu bisa Berapa? bisa bersekolah dengan baik, tercapai semua cita-citanya, bisa berumah tangga dengan baik, dan dapat mempunyai ya rumah masing-masing dan pekerjaan masing-masing, dan anak cucu bisa sekolahnya. Ya. Nah, satu lagi ini bagaimana sih bisa memanage waktu sebagai guru, sebagai ibu rumah tangga, ikut olahraga, melayani suami, manage waktu kan ini 24 jam, sedangkan itu bagaimana tip dan triknya gitu. Itu sebagaimana pernah pertanyaan ini sebenarnya sudah sekian puluh tahun lalu pernah ditanyakan kepada saya sewaktu saya menjadi ibu teladan. Ya. Saya diangkat jadi ibu teladan kira-kira lupa tahunnya 2000 atau apa. Karena memilih waktu itu, kenapa bisa? Ya. Jadi saya itu bangun sebelum subuh. Ya. Sebelum subuh itu sudah masak, karena dahulu kami masak dengan kayu, telah mempersiapkan makanan untuk anak-anak untuk sampai 1 hari. Jadi makan siang, makan sore dibuat sebelum subuh. Dan itu tidak ada pembantu, yang seperti saat ini kan semua orang sudah pakai pembantu gitu. Ya, saat itu jangankan untuk pembantu, untuk makan kita pun masih Senin Kemis. Jadi makanya itu semua tenaga. Jadi saya kerjakan sebelum subuh itu tinggal memasak, karena saya sudah siapkan diri habis asar. Keperluan-keperluannya itu sudah saya persiapkan, seperti cabai saya giling duluan, santan dan saya sudah siapkan, pagi hanya tinggal memasaknya. Makanya waktu saya diangkat jadi ibu teladan, semua itu saya persilahkan, karena orang pun heran kenapa bisa saya memilih waktu. Dan masuk sekolah jam waktu itu 7:30, saya jam 7 sudah hadir di sekolah dan tak pernah terlambat, alhamdulillah. Makanya teman-teman saya semuanya kagum dengan kegiatan saya sehari-hari. Maka mulailah waktu itu teman-teman saya bertanya serius dan pernah melihat ke rumah saya. Dan kebetulan saya itu menjadi ibu teladan itu bukan saja diperiksa pribadi, itu sampai ke kamar anak-anak, sampai ke dapur dan WC datang dari sosial, dari kesehatan, dari wali kota, dan 5 juri dari kenegaraan yang datang sewaktu saya tidak ada di rumah. Apakah alhamdulillah kebetulan anak-anak pun masih kecil-kecil, saya tinggalkan. Mereka itu pun melapor, ada orang datang cerita dengan pakaian seragam. Saya pun terkejut waktu mereka lihat, alhamdulillah rumah saya dinilai bagus. Makanya jadi ibu teladannya itu bukan dinilai dari fisik kita saja, dinilai sampai pakaian di lemari dinilai. Alhamdulillah saya sudah mendidik anak saya pakaian masing-masing susun sendiri, jangan ada yang bercampur dengan lain, karena itu adalah membuat nanti, karena pakaian
mereka itu kan tidak terlampau banyak. Ini ibu sebagai guru ibu teladan atau guru teladan? Guru ibu teladan. Ibu teladan satu provinsi Aceh Ya, atau satu kabupaten Sabang? satu Kabupaten- provinsi Aceh. satu ibu provinsi teladan. Aceh. Kalau guru teladan Departemen Agama. Oh, dua, merangkap dua, Ya, tapi berbeda tahun. berbeda tahun. Ada foto-fotonya. Kalau sebagai ibu teladan, yang penilaiannya itu apa? Itu tadi yang saya uraikan tadi. Sebagai keberhasilan dalam mendidik anak, Masa anak. habis itu kebersihan rumah itu, teratur. maksudnya rumahnya bersih, Rumah teratur, bersih, makan anak tersedia. makan anak semua. tersedia, Jadi untuk keperluan sehari-hari mencukupi. mencukupin, dan itu mereka tidak mendapatkan informasi, langsung cek ke rumah ya. Sudah Jadi itu penilaiannya semua objektif ya. saya kerjakan sendirian. Masuk. Karena anak masih kecil-kecil waktu itu. Dengan waktu yang sangat padat, dengan kegiatan padat itu apa tidak kelelahan seperti saat-saat fenomena saat ini? Kelelahan mesti masih ada, cuman karena kita niatnya untuk baik, untuk selesai cepat, kita kan jadi kalau cepat selesai urusan-urusan itu kita bisa ikut bersosialisasi dengan masyarakat, bisa ikut pengajian, bisa ikut olahraga. Jadi semuanya itu saya kerjakan itu sesuai lah dengan jadwal yang saya kerjakan, seperti masak sebelumnya udah siap, seperti anak-anak mandi jam 4 udah diatur waktu mereka. Jadi jangan nanti orang menganggap kita bersenang-senang pergi main, kemudian anak-anak tentang perenang, anak mandi, itu saya jaga. Oh itu ya, berarti tipnya semuanya sudah bisa termanage, berarti kuncinya di manajemen waktu ya. Karena saya tuh tidak suka mendengarkan ibunya pergi bermain-main bersantai-santai, anaknya ada yang tidak mandi, ada yang nangis, ada yang makan dan sebagainya. Maka saya itu persiapkan semuanya. Dan itu memang terjadi ya seperti itu ya, Terjadi. ada gitu ya. Dan kalau umpamanya di rumah tidak ada yang tua, anak-anak saya bawa. Oke baik, terima kasih. Nanti ditampilkan, mudah-mudahan menjadi Kalau inovasi dan kreasi untuk anak cucu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.